Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmatun Hasanah dengan NIM J1A12009 dari kelas A jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gambaran kejadian anemia pada mahasiswi atau remaja putri yang bertempat tinggal di Lorong Kawat, Kelurahan Lalora, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk selanjutnya berikut video pemaparan materinya. Gambaran kejadian penyakit anemia pada beberapa mahasiswa putri atau remaja putri. Langkah pertama yaitu penentuan prioritas. Kurang darah atau anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik. Remaja putri mempunyai risiko tinggi untuk anemia karena pada usia ini terjadi peningkatan kebutuhan zat besi akibat pertumbuhan, adanya menstruasi, sering membatasi konsumsi makanan, serta pola konsumsinya sering menyalahi kaidah-kaidah ilmu gizi. Prevalensi anemia secara umum di Indonesia masih sangat tinggi sebesar 22,7%. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Jadi saya melakukan identifikasi terhadap 5 orang remaja putri yang menderita penyakit anemia yang bertempat tinggal di Kelurahan Lalora, Kecamatan Kambu, Lorong Kawat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana hubungan pengetahuan dengan kejadian anemia pada remaja putri atau mahasiswi yang bertempat tinggal di Kelurahan Lalora, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan kejadian anemia pada remaja putri atau mahasiswi yang bertempat tinggal di Kelurahan Lalora. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menambah informasi dan kepuasan bacaan tentang gambaran kejadian anemia pada remaja, sehingga pengembangan ilmu kesehatan serta dapat menambah wacana kepustakaan untuk dijadikan bahan dasar penelitian. Setelah melakukan identifikasi masalah, langkah selanjutnya yaitu saya melakukan identifikasi atau pengisian identitas responden. Di mana dari kelima responden yang saya ambil datanya, rata-rata masih berstatus mahasiswa dan menempuh pendidikan S1. Dapat kita lihat di kategori umur rata-rata itu berusia antara 17 sampai 19 tahun. Nah, selanjutnya yaitu distribusi frekuensi karakteristik berdasarkan umur. Jadi menurut tabel di atas dapat kita ketahui bahwa kelima responden masih berusia remaja, di mana kategori 19 tahun dengan frekuensi 2 orang persentase 40%, dan kategori 18 tahun frekuensi 2 persentase juga 40%, dan sisanya kategori umur 17 tahun frekuensi 1 orang persentase 20%. Nah, selanjutnya saya menyajikan lampiran kuesioner yang saya berikan kepada para responden untuk mengetahui pengetahuan remaja putri tentang anemia. Kurang lebih pertanyaannya itu ada 17, diantaranya yaitu apa yang dimaksud dengan anemia, dampak anemia, siapa yang paling berisiko terkena anemia, berapa kadar HB seseorang remaja putri dikatakan anemia, apa penyebab anemia, dan banyak lagi pertanyaan lainnya. Jadi dari 17 pertanyaan yang saya berikan kepada responden, langkah selanjutnya yaitu saya melakukan pendataan dan analisis terhadap jawaban dari responden. Yang selanjutnya dapat kita lihat pada slide berikutnya. Selanjutnya distribusi frekuensi tingkat pengetahuan responden tentang anemia. Jadi setelah melakukan pendataan responden berdasarkan kuesioner yang telah saya berikan, dapat kita ketahui bahwa hanya 20% responden yang memiliki pengetahuan baik. Sisanya yang memiliki pengetahuan cukup dan kurang itu persentasenya 40%. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden itu masih kurang terkait dengan anemia. Berikut ini dokumentasi saat melakukan kegiatan intervensi. Jadi bentuk intervensi yang saya berikan kepada responden yaitu melalui edukasi. Misalnya memberikan informasi tentang bahaya anemia, pencegahan anemia, serta pengobatan penyakit anemia.
Langkah terakhir yang saya lakukan yaitu evaluasi. Jadi setelah melakukan intervensi, langkah selanjutnya yaitu evaluasi. Jadi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian remaja putri masih berpengetahuan kurang terkait penyakit anemia. Sebagian besar mengalami anemia, sebagian kecil responden kadar hemoglobinnya normal. Ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian anemia. Maka dari itu diperlukan program pemberian tablet FE, pelayanan penyuluhan baik individu, kelompok, dan masyarakat, khususnya remaja putri. Nah, setelah melakukan intervensi tadi pada responden atau penderita anemia melalui edukasi, mereka mengaku mulai melakukan perubahan dengan lebih memperhatikan asupan makanan mereka. Mereka mengaku mulai mencari informasi lebih terkait penyakit anemia. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai gambaran kejadian penyakit anemia pada beberapa mahasiswi putri atau remaja putri yang bertempat tinggal di Kelurahan Lalora. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.